Sekarang kalau ke mama itu cuman pesannya semoga mama bahagia terus, sehat terus. Karena kalau mama bahagia, kita pun anak-anaknya bahagia, tapi kita juga minta maaf kalau belum bisa nerima suaminya gitu kan. Karena ya itu, aku sebenarnya masih trauma ada sosok ayah di dalam rumah gitu kan. Oke, nama aku Syakila Andara Putri. Aku biasanya dipanggil Syakila kalau di rumah. Umur aku sekarang 21 tahun. Aku sekarang itu aktivitasnya cuma kuliah aja sih Kak, semester 4. Terus aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan orang tua aku bercerai. Karena perceraian ini jadi aku tuh udah gak pernah nemuin lagi namanya rumah gitu sampai hari ini. Aku itu sebenarnya terlahir dari keluarga yang benar-benar harmonis banget. Bahkan temen-temenku pun ngiri gitu sama aku, kayak kok bisa sih punya keluarga yang seharmonis itu, sehangat itu gitu kan. Terus pokoknya aku tuh dari kecil hampir gak pernah denger mama papaku tuh berantem, karena mereka tuh selalu berantemnya itu tuh gak pernah di depan anak-anaknya deh. Pokoknya kayak sebisa mungkin anak itu gak tahu mama papanya berantem atau mama papanya ada masalah gitu kan. Jadi bener-bener aku tuh yang aku tahu mama papaku tuh mendidik aku dengan benar, dengan kehangatan, sampai akhirnya aku itu baru tahu kalau ternyata mamaku itu juga dari dulu nutup-nutupin kalau dia pernah di KDRT pas hamil gitu. Kayak aku baru taunya itu awal-awal perceraian lah baru taunya gitu kan. Aku juga baru tahu papaku yang aslinya itu baru sekarang, sampai aku sendiri pernah ngalamin yang namanya papaku tuh ngomongnya kasar sama aku, dan ternyata itu tuh mamaku ngalamin gitu sendirian. Dia nggak cerita sama adiknya atau sama kakaknya atau sama bahkan sama temennya aja, mamaku tuh nggak cerita. Jadi benar-benar dia pendam sendiri, dan aku tuh baru tahu kalau oh ternyata bokap gue sekasar ini ya sama gue gitu. Dan ternyata sekasar itu juga sama nyokap gue sampai KDRT segala macam gitu. Aku kan selalu kalau ditanya sama orang, nanti kalau punya pasangan maunya kayak gimana? Ya kayak bokap gue lah gitu. Kayak bokap gue tuh sayang banget sama nyokap gue gini segala macam gitu kan. Tapi pas udah tahu kayak gitu, bahkan aku tuh rasanya kayak jangan sampai gue dapet pasangan yang kayak bokap gue gitu. Mamaku tuh bilang dia itu sebenarnya mau bercerai itu dari tahun pertama nikah, karena udah ngerasa papaku nih kayak aduh nih orang kok kayak gini banget gitu lah ya kan. Tapi mamaku tuh kayak yaudah deh gak bisa nih karena gue punya anak gitu kan, sampai anak ketiga gitu. Terus abis itu akhirnya mamaku tuh udah gugat cerai itu 3 kali, dan yang terakhir itu mamaku tuh tetap alasannya kayak mama gak akan cerai sama papa karena mama mikirin anak-anak gitu. Sampai karena aku ngerasa di rumah itu udah gak kondusif, udah yang dari mulai berantemnya itu cuman cekcok mulut aja, sampai akhirnya lempar ini lempar itu. Aku sih lebih yang kayak udah deh mah gak apa-apa cerai aja gitu daripada kayak gini. Karena menurut aku percuma kalau kalian tuh nyatu tapi masih yang ribut-ribut gitu kan, kayak mumet gitu lama-lama. Jadi mamaku yang akhirnya memberanikan diri kayak ya udah ya mama cerai sama papa gitu. Akhirnya mamaku yang menggugat. Ya udah, terus papaku bilang ya udah karena kamu yang menggugat, kamu yang keluar bawa anak-anaknya gitu. Ya udah akhirnya mamaku pindah ngontrak sana sini, terus jualan dari pagi sampai malam, ngehidupin 3 anak gitu kan. Dan tanpa dibantu serupiah pun sama papa aku gitu. Maksudnya kan dia yang bertanggung jawab ya di sini, tapi dia sama sekali gak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah gitu menurut aku. Di malam pertama kita pindah itu ke kontrakan itu, pas mau tidur aku inget mamaku bilang gini, mama minta maaf ya gak bisa menuhin kebutuhan kamu, bahkan kita kasur aja harus di bawah kayak gini berempat. Harusnya bukan mama gak sih yang minta maaf, tapi papa gitu. Karena buat aku tuh sampai hari ini beliau tuh kayak jahat banget deh gitu. Itu sih yang ada di pikiran aku tuh, kayak kok bisa ya seorang papa tuh jahat banget gitu sama, gak usah sama mantan istrinya deh, sama anak-anaknya tuh yang perempuan semua kok bisa setega itu gitu, nggak mau ngalah gitu.
gimana sih, kan beda ya kalau dari kakak sama adik gitu. Kalau kakak sama adik ya udah sekedar ngasih saran, tapi kan kalau orang tua tuh aku tuh ngerasanya beda, karena aku tuh pernah ada di keluarga yang harmonis banget, tiba-tiba tuh aku harus yang kemana nih dua orang ini gitu kan. Kayak aku biasanya pegangan sama mereka tuh aku tiba-tiba dilepas aja gitu, kayak waduh gimana nih ya gitu. Sampai kadang tuh linglung sendiri gitu loh, kayak gak ngerti sama diri sendiri kadang tuh. Terus aku jadi belajar hidup lebih berpikiran dewasa lah gitu. Kalau dulu tuh aku tuh terlalu mikirin diri sendiri, kalau sekarang tuh aku tuh lebih ikut mikirin perasaan adik aku, perasaan kakak aku. Jadi kalau dulu tuh kan kayaknya egois ya, kayak maunya mikirin perasaan sendiri aja gitu. Kalau sekarang tuh gue harus lebih mikirin nih perasaan orang ini, kalau gue ngomong kayak gini ntar dia tersinggung apa gimana gitu. Terus kalau negatifnya ya aku jadi susah sih Kak percaya sama orang. Jadi lebih sering nyakitin diri sendiri, terus lebih sering nyalahin diri sendiri, lebih sering gak bersyukur, kayak kenapa sih hidup gue gini banget gitu loh. Kayak udah deh gue mati aja gitu, sampai udah se-hopeless itu gitu kalau udah capek banget. Jadi aku tuh beberapa kali dideketin sama cowok, bahkan kakak aku aja sampai ngenalin aku ke temennya supaya kayak ya mungkin dia ngerasanya oh mungkin lo kalau sama yang lebih tua mungkin lo lebih ngerasa diemong gitu kan, lebih ngerasa dilindungin gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Sampai sekarang makanya kalau ada cowok yang deketin aku tuh mikirnya gini, aduh enggak deh, karena bokap gue yang dulu hangat banget sama gue dia bisa berubah kayak gini, segitu bokap gue darah dagingnya. Jadi aku tuh bahkan kalau cowok tuh misalnya deketin terus buat orang lain tuh kayak ya ampun kill, dia tuh baik banget gitu, dia tuh udah perfect banget. Tapi aku tuh kayak itu tuh bullshit, dia tuh ntar pasti berubah, percaya deh. Padahal gak kayak gitu, tapi tuh selalu di otak aku tuh kayak gitu. Sampai aku tuh sampai nyari terapis, maksudnya aku tuh kayak aduh kayak gue harus terapi deh gitu, kayaknya ada yang salah deh dari diri gue gitu kan. Karena aku tuh selalu denial kalau orang-orang tuh bilang kayaknya lo tuh kenapa-napa deh. Aku ngerasa aku lebih nyesel kalau hari itu aku gak bilang ya udah mah cerai aja gitu. Karena aku mikirnya pasti papaku tuh bakal semakin gak jelas kelakuannya, mamaku juga semakin tertekan. Jadi yang kayak udahlah, toh juga berpisah itu ya nggak jadi lebih baik emang, tapi paling nggak selalu dengerin yang kita tuh nggak mau dengerin gitu. Jadi aku nggak pernah nyesel. Aku tuh berharap banget dia tuh bisa pertama dia minta maaf dulu deh sama mamaku gitu ya, walaupun udah bukan suaminya lagi, tapi aku tahu sebenarnya luka di hati mamaku tuh susah sembuh gitu ya. Jadi aku tuh pengen banget papaku tuh minta maaf gitu sama mamaku. Terus yang kedua, aku tuh pengen banget papaku tuh minta maaf sama adik aku, karena kan kalau aku sama kakak aku kan ngerasain ada sosok bapak tuh kan, ada sosok ayah gitu di rumah gitu kan lama gitu ya. Nah aku tuh pengen papaku tuh minta maaf sama adik aku gitu, karena sebenarnya adik aku tuh udah ngerasain susah itu tuh dari dalam perut gitu kan. Jadi kayak tolong minta maaf gitu sama adik aku, karena dia tuh aku sedihnya tuh adik aku sekarang jadi terbentuk jadi anak yang gak pernah mau ngutarain perasaannya. Misalnya dia sedih, dia tuh gak pernah mau ngutarain kalau dia tuh sedih. Beda sama aku sama kakakku, kalau kita sedih kita nangis gitu kan. Kalau adik aku tuh dia sedih tuh bener-bener yang ya udah gue sedih sendirian aja deh gitu. Nanti gue takutnya ngeberatin kakak-kakak gue. Padahal aku pengennya juga adik aku tuh yang ya udahlah sini cerita gitu. Terus yang ketiga, aku tuh pengen papaku tuh juga minta maaf sama kakakku gitu ya. Soalnya kakak aku tuh ya dia pernah juga lah beberapa kali sama kayak aku dimaki-maki gitu sama papaku, yang aku rasa kayak itu berbekas banget sih di kakak aku, karena di aku aja berbekas banget gitu kan, kayak apalagi di kakak aku gitu. Aku tuh pengennya kayak gitu. Terus aku pengen juga papa aku tuh lebih bisa apa ya, mencintai lagi lah anak-anaknya gitu kan. Karena kita tuh sayangnya tuh sayang banget lah, nggak mungkin nggak sayang gitu ya. Kita tuh sayang banget sama dia gitu, tapi kita tuh nggak berani mendekat sama dia karena dia kayak gitu kan. Kadang kata-katanya membabi buta, terus nyakitin gitu. Jadi aku tuh nggak mau nambah-nambahin sakit hati sama orang tua, makanya aku jarang-jarangin ketemu sama dia. Tapi jujur aku tuh pengen banget kayak ngobrol, pengen ngomongin tentang kuliah aku, ngomongin tentang kerjaan gitu-gitu segala macam tuh aku tuh pengen, cuman susah gitu loh.
ketemu sama papaku. Kangen banget, bener-bener kangen banget. Aku bahkan kalau lagi ngeliatin waktu kakakku nikah itu kan kakakku nikah baru 2 tahun lalu kan. Terus foto keluarga gitu, kita lengkap berlima, pakai baju bagus lah gitu ibaratnya ya, bener-bener proper. Aku tuh kadang kalau ngeliatin foto itu tuh kayak kangen ya aku gitu. Padahal dulu waktu masih jadi keluarga tuh nggak pernah foto kayak gini gitu. Kenapa baru sekarang foto kayak gininya gitu setelah udah nggak sama-sama gitu kan. Terus pas aku ngeliatin foto itu pas nikahan kakakku tuh, ini tuh udah nggak bisa dipajang di rumah soalnya gitu, karena kan udah cerai, paling dipajangnya di kamar gitu kan, di kamar aku pribadi. Jadi yang sedih banget gitu, kayak ngeliatin foto berlima aja gitu tuh sedih banget aku, dan kangen banget. Pernah saat papa aku tuh marah-marah sama aku, sebenarnya perkaranya sepele gitu ya, nggak yang serius banget gitu. Terus tiba-tiba papaku ngomong gini, kamu tuh inget ya dulu tuh kayak apa kontribusi papa buat hidup kamu. Papa tuh biayain kamu sekolah, bayarin kamu, nafkain kamu, biayain kamu makan, biayain kamu jajan ini itu. Aku tuh langsung yang kayak semua masalah-masalah yang pernah ada di hidup gue nggak ada apa-apanya sama omongan yang ini nih gitu. Karena aku tuh yang kayak langsung, aku di saat itu aku nggak bisa nangis, aku nggak bisa marah, tapi aku tuh cuma bisa bertanya-tanya dalam hati aku tuh, lagi siapa juga yang minta dilahirin tuh, nggak ada. Aku juga nggak pernah minta dibiayain sebenarnya, tapi itu kan kewajiban gitu loh. Kewajiban kasarnya kayak itu kewajiban lo sebagai bapak nggak sih gitu loh. Kalau dibilang udah keluar dari titik terendah aku itu ya belum gitu. Cuman kalau sekarang tuh aku tuh udah lebih feel betternya karena aku tuh ngerasa tuh gini, kayak ya udahlah, ngapain sih yang kayak gitu tuh disedih-sedihin terus gitu loh, kayak nggak udah nggak sih kalau kayak gitu. Jadi aku tuh lebih nyemangatin diri sendiri kayak ayo dong Syak, ayo udah jangan sedih terus gitu, nggak ada gunanya juga. Udah sekarang fokus kuliah yang bener, cari uang, bahagiain mama terutama gitu ya, bahagiain adik, bahagiain kakak, bahagiain saudara-saudara. Ya aku cuma mau bilang ke papa aku, tolong papa berubah gitu ya, karena jujur saya kangen banget sama papa yang kalau sesuatu pulang telat papa tuh marah gitu kan, kayak karena papa khawatir. Terus sesuatu mau papa tuh lebih perhatian terutama sama adik gitu ya, karena kan adik aku nih lagi di fase dimana dia tuh menuju remaja gitu kan. Jadi aku takutnya tuh adik aku tuh bener-bener kehilangan sosok ayahnya gitu loh. Aku tuh cuma pengen papaku tuh lebih perhatian lagi, tapi aku tuh cuma mau papa tuh tanyain lah kabar kita gitu sering-sering gitu kan. Terus datangin lah kita ke rumah, kita juga pengen didatangin ke rumah, nggak kita terus yang datangin papa gitu. Kita juga pengen ngasih tahu kegiatan-kegiatan kita apa, ngasih tahu apa yang kita alamin selama ini. Kita tuh juga mau gitu loh, mau cerita gitu lah sama papa. Jadi tolonglah diturunin egonya gitu. Udah kita aja yang anak udah ikhlas deh, apapun yang papa kasih ke kita tuh, sakit-sakitnya tuh kita udah terima lah gitu. Tapi papa tolonglah berubah, turunin egonya sedikit. Terus cobalah lebih deket lagi supaya menghilangkan trust issues aku juga kan terhadap laki-laki gitu loh. Kalau ke mamaku, aku minta maaf kalau selama ini tuh ego aku tinggi banget gitu. Kayak aku tuh cuma mikirinnya, mama tuh kenapa sih malah mikirin cowoknya padahal dia punya anak gini-gini. Tapi aku tuh lupa kalau mamaku tuh 24 tahun hidup sama papaku tuh dia tersiksa batinnya, fisiknya, mentalnya pun terganggu gitu kan mamaku. Jadi aku mau yang ya udah sekarang mama udah punya suami baru dan aku tuh jadi happy. Maksudnya ngelihat mamaku tuh sekarang auranya beda, jadi happy, lebih happy. Aku pun ikut happy gitu, walaupun aku emang belum bisa nerima suaminya karena trauma aku. Tapi aku bersyukurnya mamaku tuh sekarang udah bisa senyum lagi, udah bisa ketawa-tawa, udah beda lah auranya gitu. Jadi aku sekarang kalau ke mama itu cuman pesannya semoga mama bahagia terus, sehat terus. Karena kalau mama bahagia, kita pun anak-anaknya bahagia. Tapi kita juga minta maaf kalau belum bisa nerima suaminya gitu kan. Karena ya itu, aku sebenarnya masih trauma ada sosok ayah di dalam rumah gitu kan.
Karena aku tuh kebayang-bayang waktu mamaku cerita kalau dia di KDRT, jadi aku tuh selalu kebayang-bayang, berarti kalau misalnya ntar nyokap gue di KDRT, gue nggak tahu gimana nih gitu, merasa bersalah banget dong gue gitu. Tapi aku tuh selalu berdoa buat kebahagiaan mama, khususnya mama ya dan papa gitu. Aku cuma berpesannya kalian harus lebih kuat-kuat lagi, soalnya kita nih terbentuk buat jadi mental-mental baja orang-orang kayak kita gitu ya. Jadi harus lebih kuat lagi, harus kalau bisa, kalau lagi sedih atau kalau lagi bener-bener down banget, ceritalah ke orang yang kalian percaya gitu. Jadi kuat-kuat terus pokoknya, yaitu ngadulah sama Tuhan. Terus bolehlah sekali-kali ngadu sama manusia yang kalian tuh percaya banget. Jangan dipendam sendiri intinya.